Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya di Sartika akan melanjutkan materi pemrograman berorientasi objek terkait overloading method. Jadi pada minggu lalu kita sudah membahas reference disk, konstruktor, dan destruktor. Jadi pada pemrograman berorientasi objek ada istilahnya adalah overloading method. Jadi overloading method itu adalah kemampuan dalam pemrograman berorientasi objek yang mengizinkan kita untuk memiliki metode dengan nama yang sama, dengan pembedanya adalah parameternya, baik pembedanya jumlah parameter maupun tipe data dari parameternya. Sehingga nanti implementasi atau return value yang akan dihasilkan oleh metode tersebut juga berbeda. Oke. Nah, syarat overloading method itu ada 3. Yang pertama adalah harus berada di dalam kelas yang sama. Kemudian yang kedua, metode memiliki nama yang sama. Kemudian yang terakhir adalah metode itu harus memiliki jumlah atau jenis parameter yang berbeda. Nih contohnya ya. Di sini kita punya metode dengan nama print memiliki satu buah parameter bertipe string. Di mana di sini implementasinya adalah menampilkan nama, alamat, dan usia. Lalu kita buat satu lagi metode dengan nama yang sama persis, namun parameternya ada 3 bertipe double. Di mana implementasinya di sini yang dicetak adalah nama, nilai matematik, nilai bahasa Inggris, dan nilai IPA. Nah, dikatakan di sini bahwa metode print adalah metode overloading. Sekarang kita buat contoh yang lain. Buat satu buah project. Nama projectnya adalah coba overloading. Kemudian pada project tersebut di package coba overloading kita buat satu buah kelas yang lain dengan nama bangun 2 dimensi. Oke. Oke, selanjutnya kita buat bangun 2 dimensi tersebut memiliki 2 buah atribut. Yang atribut yang pertama adalah sisi 1 atau S1 boleh. Atribut yang kedua adalah sisi 2 atau S2. Kemudian kita buatkan default konstruktor. Jadi default konstruktor itu adalah konstruktor tanpa parameter. Di mana kita tahu bahwa konstruktor itu merupakan metode khusus yang mana dia tidak memiliki return type dan namanya harus sama persis dengan nama kelas. Kemudian modifier atau access identifier-nya itu harus public dan dia tidak memiliki return value. Sehingga di sini saya buat public bangun 2 dimensi di mana kita gunakan konstruktor ini untuk boleh misalnya memberikan nilai awal pada S1 dan S2. Misalnya S1 0, S2 0. Lalu pada masing-masing atribut kita buatkan metode asesor dan metode mutatornya. Ya, public void set S1 masih ingat ya, di sini adalah reference disk.
Reference this digunakan untuk menegaskan bahwa S1 adalah atribut kelas, sedangkan S1 yang satunya lagi merupakan parameter. Itu dilakukan karena atribut kita dibiaskan oleh parameter yang namanya juga sama. Boleh di copy paste saja, tapi jangan lupa untuk diganti S2-nya S1-nya menjadi S2. Oke. Sudah, kemudian kita buatkan dua buah metode overloading, di mana di sini metodenya adalah metode get luas. Ya, dengan satu parameter, di mana untuk metode get luas ini kita peruntukkan untuk menghitung luas dari lingkaran misalnya. Ya. Return boleh ditulis seperti ini, boleh juga kalau kita mau menggunakan library math.pow. Ya, S1 itu basicnya, kemudian satunya lagi adalah pangkatnya. Berarti di sini adalah S1 pangkat 2. Boleh juga. Sama saja. Kemudian kita buatkan lagi satu buah metode get luas dengan nama persis ya. Namun di sini parameternya ada dua buah parameter bertipe double. Untuk get luas yang pertama tadi kita peruntukkan untuk lingkaran, sedangkan untuk get luas yang kedua kita peruntukkan untuk mengembalikan nilai luas dari segitiga. Dimana rumus dari luas segitiga itu setengah, S1-nya kita anggap alas, S2-nya kita anggap tinggi. Oke, apakah overloading hanya boleh 2? Tidak ya, boleh lebih dari 2 pun juga bisa. Misalnya saya buatkan lagi, satu lagi, get luas tanpa parameter. Misalnya untuk get luas tanpa parameter ini, saya peruntukkan untuk persegi panjang. Persegi panjang itu sisi 1 kita anggap panjang, sisi 2 kita anggap lebar. Oke, artinya kita sudah memiliki 3 buah metode overloading dengan nama get luas. Get luas yang pertama dengan satu buah parameter bertipe double, get luas yang kedua dengan 2 buah parameter bertipe double, dan get luas yang ketiga tanpa parameter. Jadi, metode get luas disebut sebagai metode overloading. Oke, kita lanjutkan kembali. Apakah hanya metode biasa yang bisa di overloading? Ya, tidak, melainkan konstruktor pun atau metode istimewa ini juga bisa kita overloadingkan. Ini contohnya. Sebelumnya kita pernah membuat satu buah project dengan kelas student record. Di sini saya buatkan 3 buah konstruktor. Yang pertama adalah default konstruktor, konstruktor tanpa parameter. Yang kedua, ini adalah konstruktor juga, namun dia memiliki satu buah parameter string,
Kemudian satunya lagi adalah konstruktor student record juga dengan 2 buah parameter bertipe string. Ketiga konstruktor ini disebut sebagai overloading konstruktor karena namanya sama tetapi memiliki perbedaan dengan jumlah dari parameternya. Dimana di sini sudah kita pastikan bahwa dia berada di dalam satu kelas yang sama karena namanya sama-sama student record. Bahwa kita tahu konstruktor itu namanya itu harus sama persis dengan nama kelas. Oke, sekarang kita kembali ke project kita tadi. Di sini kita sudah punya satu buah default konstruktor. Kita bisa membuat satu buah konstruktor lagi. Ya, di sini saya buatkan konstruktor bangun 2 dimensi dengan satu buah parameter. Parameter S1. Di mana implementasi dari konstruktor ini adalah mencetakkan ke layar monitor isi dari S1. Oke. Kemudian kita buatkan satu lagi, bisa. Misalnya yang ini kita buat konstruktornya memiliki 2 buah parameter, yaitu S1 dan S2 bertipe double. Dimana untuk konstruktor yang ini kita akan menampilkan sisi 1 dan sisi 2. Kita tahu bahwa konstruktor itu akan otomatis dipanggil ketika kita membuat sebuah objek, ya, dengan perintah new. Untuk default konstruktor itu akan terpanggil ketika kita membuat objek, misalnya B1 new. Ketika kita buat seperti ini, maka yang dipanggil adalah konstruktor default tanpa parameter. Tapi ketika kita membuat objek lagi, misalnya B2. Nah, di sini kan sudah ada 3 pilihan ya. Apakah kita mau membuat objek dengan memanggil default konstruktor, membuat objek dengan memanggil konstruktor dengan satu buah parameter, atau membuat objek dengan memanggil otomatis konstruktor dengan 2 buah parameter, ya. Di sini, misalnya kita kasih angka S1-nya adalah 5. Kemudian kita buatkan lagi B3 misalnya. Misalnya 3 dan 7. Oke, kita run programnya. Oke, bisa dilihat di sini untuk baris pertama adalah hasil dari kita memanggil konstruktor yang ini, di mana dia akan mencetakkan sisi 1. Di mana di sini kita bisa lihat sisi satunya 5 sesuai dengan apa yang kita buat di sini. Sedangkan 2 baris yang di bagian bawah itu karena kita membuat objek B3. Di mana dia memanggil konstruktor yang ini yaitu menampilkan S1 dan S2. Ya, di mana S1-nya di situ 3 sesuai yang kita set di sini ya, dan S2-nya adalah 7. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi materinya. Terakhir adalah bagaimana kita memanggil konstruktor dengan perintah this atau reference this.
Dimana kita tahu ya bahwa this kita gunakan untuk membedakan yang mana atribut kelas, yang mana yang parameter, karena dia bias. Ya. Nah, di sini this juga bisa kita gunakan untuk memanggil konstruktor lain ya, yang konstruktor kelas tersebut ya. Yang lain nih contohnya. Di sini kan kita tadi buat student record itu ada 3 ya. Nih. Di sini perintahnya kita panggil this dengan satu parameter bertipe string, coba this. Maka nanti ketika kita membuat objek dengan student record yang default atau konstruktor default, maka dia akan otomatis juga memanggil konstruktor yang memiliki satu buah parameter bertipe string. Begitu. Namun, hal yang harus kita perhatikan dalam menggunakan reference this untuk pemanggilan konstruktor adalah yang pertama, perintah tersebut harus dituliskan pada baris pertama. Kemudian, hanya dapat digunakan pada satu definisi konstruktor. Ya, karena dia tidak bisa lebih dari satu reference this di dalam satu method. Sekarang kita coba. Di sini saya misalkan saya buat satu buah lagi aja konstruktornya. Public bangun 2 dimensi ya. String n. Jadi di situ saya buat ada satu konstruktor lagi punya jumlah parameter yang sama-sama 1 dengan yang ini. Tapi lihat perbedaannya pada tipe datanya. Yang di atas ini double, yang di bawah tipe datanya parameternya string. Itu diizinkan ya. Oke, di sini misalnya saya cetakkan .out.println coba reference this plus n. Oke. Lalu saya cobakan misalnya dia saya panggil di sini. Ingat ya, reference this harus dituliskan di baris pertama. Jadi this misalnya S. Nih ya. Tapi misalnya kita tuliskan paksa dia di baris yang kedua. Tuh, error ya. Call to this must be first statement in constructor. Jadi dia jelaskan bahwa perintah this di sini harus dituliskan pada statement pertama atau baris yang pertama. Kita balikin lagi. Oke, sekarang kita coba run programnya tanpa ada perubahan di main program ya. Kita lihat di sini. Nah, di objek yang pertama B1 tadi kan kita sudah ubah konstruktornya, di mana konstruktor defaultnya kita panggil konstruktor yang lain di kelas itu dengan parameter string. Berarti dia perintahnya akan loncat ke konstruktor yang ini. Lalu dia akan mencetak coba reference this. Itulah kenapa tampilannya ada coba reference this test. Seperti itu. Oke, silakan proyeknya dicoba. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.